Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini adalah membahas bagaimana memeriksa bahwa sebuah bilangan itu merupakan bilangan prima. Kemudian bagaimana cara membangkitkan deret bilangan prima dari bilangan A ke bilangan B. Di sini saya tidak akan membahas teori bilangan prima secara detail. Sudah banyak sumber referensi yang membahas tentang bilangan prima. Salah satunya dikutip dari Wikipedia. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Tidak termasuk angka 1. Jadi di sini sudah dicontohkan 10 bilangan prima pertama. Jadi dimulai dari angka 2 hingga angka 29. Jadi masih di bawah angka 30. Itu 10 bilangan prima yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, jadi di sini saya menggunakan notebook Jupyter Lab. Jadi notebook bawaan dari Jupyter Lab Python ya. Kita langsung membuat programnya secara langsung. Dari yang paling mudah sampai kita buat dalam bentuk kelas. Oke. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah memeriksa apakah sebuah bilangan itu bisa dibagi bilangan yang lain atau tidak. Bilangan yang lain itu berarti ya selain angka itu sendiri, begitu ya. Seperti yang dicontohkan di atas, di situ ada angka 4 itu tidak termasuk bilangan prima karena bisa dibagi dengan angka 1, angka 2, dan angka 4 itu sendiri. Jadi kalau kita kecualikan angka 4 dan angka 1, angka 4 itu masih bisa dibagi dengan angka 2. Sehingga angka 4 tidak bisa dianggap bilangan prima, tapi dapat dianggap sebagai bilangan komposit. Sedangkan angka 3 itu hanya bisa dibagi dengan angka 3 itu sendiri dan angka 1. Tidak ada angka lain. Sehingga angka 3 dapat dianggap sebagai bilangan prima. Nah, di pemrograman biasanya untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu dapat dibagi atau tidak dengan bilangan lain itu menggunakan operasi modulo. Kalau di Python itu menggunakan tanda persen, itu operasi modulo. Nah, sekarang kita cek, misalkan saya mempunyai variabel angka, saya isi dengan angka 3, kemudian akan saya cek apakah angka 3 ini dapat dibagi dengan angka 2. Jadi nanti menghasilkan sisa hasil baginya berapa. Jadi sisa hasil baginya adalah 1. Ya. 3 dibagi dengan 2, sisa hasil baginya adalah 1. Nah, kalau kita ganti dengan angka 4, maka hasilnya 0. Ya. 4 dibagi 2 kan hasilnya 2. Ya. Sisa hasil baginya 0. Nah, di sini keluarannya adalah 0. Nah, untuk memeriksa bilangan prima, maka bilangan tersebut harus kita cari tahu sisa hasil baginya dari bilangan yang paling kecil yaitu 2 hingga bilangan sebelum bilangan itu sendiri. Jadi kalau bilangan itu disimbolkan dengan n, maka cara memeriksanya apakah bilangan tersebut dapat dibagi dari angka 2 hingga bilangan n-1. Jadi kalau saya punya angka 4, maka cara memeriksanya kita bagi dari angka 2 hingga angka 3. Nah, sampai angka 3. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui 4 itu kalau dibagi 2, sisa hasil baginya 0. Kalau dibagi 3, sisa hasil baginya 1. Jadi karena ada yang menghasilkan sisa hasil bagi 0, maka bilangan prima angka 4 ini tidak bisa dianggap dengan sebagai bilangan prima. Sekarang kita coba kalau angka 5. Kalau angka 5 berarti cara pemeriksaannya kita bagi dari angka 2 sampai angka 4. Ya. Nah, di sini tidak ada yang sisa hasil baginya 0. Baik itu 2 dibagi 2, 3, dan 4. Sehingga
angka 5 ini dapat dikatakan sebagai bilangan prima. Nah, cara berikutnya yang paling mudah adalah kita menggunakan operator AND. Jadi misalkan di sini saya tulis cek 1, kemudian ini saya ganti dengan cek 2, dan ini saya ganti dengan cek 3. Nanti tinggal disesuaikan angkanya berapa. Nah, kemudian hasilnya kita menggunakan operator logic AND. Hasilnya 1, ya. Tapi kalau angkanya diganti 4, maka pembaginya sampai 2 dan 3. Kemudian ini saya hilangkan. Hasilnya 0. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kalau hasil operasi AND itu angka 1, maka dipastikan angka tersebut bilangan prima. Sebaliknya kalau 0, itu berarti bukan bilangan prima. Gitu ya. Nah, sekarang untuk memudahkan, ini saya tulis lengkap dulu. Kemudian saya buat di sini untuk angka 4-nya. Nah, sekarang kita coba list ya. Kita print melalui perulangan, misalkan angka sama dengan 5, kemudian for i ini kurang titik 2. Oh, salah. Startnya dari 2 ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa angka 5 itu ketika dibagi 2, sisa hasil baginya 1. Sampai angka 5 itu sendiri 0. Nah, jadi sekarang kita tidak memerlukan angka 5. Saya buat supaya tampilannya lebih informatif ya. Jadi, gini caranya. Kurang petik. Nah, begini ya. Jadi 5 modulo 2, 1 sama dengan 1, 5 modulo 3 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita mau melakukan operasi AND seperti yang contoh di atas. Jadi bisa langsung kita cek ya, apakah angka tersebut termasuk prima atau bukan gitu ya. Jadi kalau ini saya ganti angka 4. Nah, ini kan ada yang mengandung 0, dipastikan bukan bilangan prima. Ya, di sini bisa kita modif atau mungkin saya buat baru. Jadi saya buat kondisi jika angka modulo dengan angka di bawahnya sama dengan 0. Jadi kalau ada mengandung 0 walaupun 1, maka kita anggap dia bukan bilangan prima. Jadi di sini yang kita tampilkan hanya yang bilangan prima saja gitu ya. Nah, jadi ini angka termasuk bilangan prima.
bukan termasuk bilangan prima. Kemudian kita break itu tujuannya untuk keluar dari looping ya. Nah, kemudian kalau tidak ditemukan pembagian yang sisa hasil baginya 0, berarti dipastikan angka tersebut adalah bilangan prima. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, jadi 4 itu bukan termasuk bilangan prima. Sekarang kita ganti angkanya dengan angka 5 termasuk bilangan prima. Kita bisa nyoba angka 11. Angka 11 ini harusnya bilangan prima ya. Kita coba. Nah, 11 termasuk bilangan prima. Atau kita coba angka lebih tinggi 100. 100 harusnya tidak termasuk. Nah, jadi untuk yang sesimpel ini kita sudah bisa menentukan apakah sebuah angka itu bilangan prima atau bukan. Nah, yang berikutnya kita tambahkan validasi supaya angka yang di bawah angka 2 itu dianggap otomatis bukan bilangan prima ya. Jadi kita tinggal buat jika angka itu lebih kecil dari 2 maka nah ini aja kita copy. Nah, gini. Kemudian else. Nah, gini udah selesai. Kita cek 2 termasuk bilangan prima, kalau 1 bukan termasuk. Jadi semua yang di bawah angka 2 dianggap bukan termasuk bilangan prima. Jadi sementara ini sudah bisa ya, sudah bisa menyelesaikan. Nah, berikutnya kita bisa untuk memudahkan membuat deret bilangan prima, ya, kita ingin membangkitkan deret bilangan prima, maka kita perlu buat pemeriksaan bilangan prima untuk satu angka ini kita buat dalam bentuk fungsi, ya. Jadi ini saya copy, kemudian saya buat fungsi baru def cek prima, kemudian bilangan. Jadi satu buah bilangan ini kita cek ya. Nah, kemudian ini saya copy atau angka lah ya. Nah, ini angka. Nah, di sini kita bisa cek dulu. Misalkan cek prima 2. Nah, kita buat beberapa gitu ya. Nah, kita buat misalkan 5. Oh ya, kita tambah angka 10. Nah, ini ya. Nah, yang ini sudah fungsinya sudah jalan dengan betul. Nah, berikutnya untuk memudahkan nanti membuat deret bilangan prima, outputnya kita ganti bukan print, tapi sebuah nilai boolean true atau false, gitu ya. Nah, ini saya copy lagi. Jadi ini return false. False itu berarti bukan prima ya. Kemudian ini return true. Ini false juga. Breaknya tidak perlu. Jadi dengan return itu otomatis tidak akan melanjutkan ke loop berikutnya ya. Nah, sekarang kita coba cek. Oh ya, ini harus kita print ya. Nah, ini udah sesuai ya. Jadi angka 2 true, 5 true, 10 false. Oke. Nah, ini sudah jadi, sudah siap pakai. Berikutnya kita buat delete bilangan prima. Misalkan saya punya angka minimal dari anggap saja 2, kemudian saya punya angka maksimal misalkan 10. Nah, kita mau ngecek di antara angka 2 dan 10 ini yang termasuk bilangan prima itu angka berapa saja gitu ya. Oke, misalkan saya punya in range 2 A min maksudnya, kemudian A max
Jadi karena konsep perulangan di Python ini angka 10-nya nanti kalau hanya AMAX saja, angka 10-nya tidak akan ikut dalam loop, sehingga perlu kita tambah plus 1. Ya. Jadi 2 sampai 11, tapi angka yang dinilai itu angka 2 sampai 10. Nah, sekarang kita coba cek, print, apakah termasuk prima? Ini ya. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan fungsinya, cek prima i. Kita coba lihat ya. Angka 2 prima, 3 prima, 5 prima, 7 prima. Nah, yang lainnya false atau bukan prima. Nah, dari sini kita sudah melakukan pemeriksaan ya dari bilangan A min yang kecil sampai bilangan A max. Ini sudah sesuai. Berikutnya kita tampilkan hanya yang bilangan prima saja gitu ya. Jadi tinggal kita tambahkan, kita modif ya. Di sini if cek prima i. Jadi kalau hasilnya true, maka angka tersebut kita tampilkan. Nah, ini ya. 2, 3, 5, 7. Misal kita ganti dengan angka 100. Nah, ini. Ya. Sudah sesuai. Nah, berikutnya kita dapat kadang-kadang untuk pemrosesan lebih lanjut, kita ingin menyimpan data bilangan prima tersebut. Nah, maka kita coba simpan data bilangan prima ini ke dalam sebuah list ya. Nah, di sini saya buat list prima untuk menampung data prima yang sudah kita temukan. Jadi ini inisiasi dulu list prima, empty list ya. Kemudian baru kita masukkan di sini list prima, append i. Nah, di sini angka prima akan dimasukkan ke list prima. Kemudian kita bisa coba print. Nah, di sini sudah muncul. Gitu ya. Nah, secara umum ini sudah selesai. Jadi ini bisa diganti angka berapapun, misalkan dari angka 1000 sampai 1500. Ini udah bisa. Ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita coba buat fungsinya, ya. Kita buat fungsinya. Jadi yang kita butuhkan ini saja. Misalkan namanya deret prima. Kemudian parameter masukan yang pertama amin, angka minimal, kemudian max. Kemudian baru kita keluarkan list primanya, ya. Kita coba print deret prima dari angka 2 sampai angka 10. Ini masih menyimpan data yang lama ya. Coba kita ganti. Di memorinya masih menyimpan data yang lama. Kita ganti aja gini ya, bilangan min, bilangan max. Bentar. Oh, ini saya lupa. List primanya ini harusnya dikosongkan. Jadi bukan masalah variabelnya ya. Jadi masalah ininya saya lupa, harusnya dikosongkan dulu atau bikin variabel list dengan nama yang baru gitu ya. Nah, ini baru betul gitu ya. Kita bisa juga buat ini yang lain, kita tambah misalkan dari
19 sampai 30. Nah, muncul di bawahnya. Oke, ya. Jadi fungsi untuk menampilkan deret bilangan prima sudah berhasil. Nah, berikutnya kita coba bikin kelas ya. Bikin kelas, misalkan namanya prima. Oh ya, sebelum bikin kelas ada satu lagi. Gimana ya supaya bikin fungsinya satu, tapi bisa mendeteksi kapan untuk memeriksa bilangan prima, kapan untuk menghasilkan deret bilangan prima. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengubah isi parameter dengan argumen. Jadi argumen itu bisa menampung banyak parameter masukan. Misalkan, jadi saya punya fungsi begini. Oke, saya beri nama prima gitu aja, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini, jadi parameter dalam args ini, argumen bisa menampung satu atau lebih parameter masukan. Nah, kemudian kita deteksi dulu jumlah masukannya. Jumlah masukan. Jadi kalau jumlah masukannya 1, ya misalkan prima dalam kurung 5 gitu ya, itu artinya berarti tujuannya untuk hanya memeriksa apakah bilangan tersebut bilangan prima atau bukan. Nah, begini. Jadi saya bisa langsung cek prima. Oh ya, args ini itu tipenya tuple. Tuple itu semacam list. Jadi kalau isinya hanya 1, itu cara manggilnya args indeks ke 0. Kalau bilangannya hanya 1, parameter masukannya hanya 1. Oke, kemudian kalau jumlah masukannya 2, berarti tujuannya untuk deret bilangan prima. Deret prima max minnya bilangan yang kecilnya itu berarti yang terletak pada indeks ke 0, yang maxnya berarti terletak pada indeks ke 1. Oke. Else ini misalkan parameternya 0 atau 3 atau lebih ya. 0, 3, 4 atau lebih. Jadi kita anggap data masukannya tidak valid gitu aja ya. Data masukan tidak valid misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita coba prima 2. Kita coba 1 dulu. Nah, ini ya, true. Kemudian prima kita coba 10. False. Kita coba yang deret sekarang. Prima 2 sampai 10. Oke, bisa. Kita coba lagi 20 sampai 30. Nah, ini juga udah bisa. Kemudian kita coba yang datanya error, nggak ada data masukan. Nah, ini ya. Atau kita coba data masukannya 3 gitu ya. Misalkan 2,10,20. Nah, ini dianggap tidak valid. Oke. Nah, ini sudah bisa. Nah, sebenarnya nanti untuk kepentingan masing-masing itu terserah apakah menggunakan yang simple seperti ini. Jadi kalau untuk deret ya udah langsung masukin nama fungsi yang berbeda. Nah, kemudian untuk pemeriksaan bilangan prima berarti menggunakan yang ini cek prima. Berarti ada 2 metode yang berbeda. Atau metodenya hanya satu saja prima. Jadi tergantung jumlah argumen yang ada di dalamnya. Itu sih sesuai kebutuhan atau selera masing-masing ya. Silakan saja yang mana. Oke, langsung saja kita coba bikin kelas. Misalkan namanya C prima. Ini untuk membedakan sama yang ini aja ya. Jadi saya namakan C prima. Kemudian kita buat inisialisasinya.
Jadi sementara ini yang saya contohkan itu yang menggunakan argumen yang ini ya. Jadi data masukannya berupa argumen. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan variabelnya untuk jumlah masukan tadi ya. Jumlah masukan ini adalah jumlah parameter masukan di argumen, gitu ya. Kemudian untuk memudahkan supaya tidak memanggil AX0, AX1, mungkin supaya lebih enak saja, jadi saya wakili namanya isi gitu ya. Jadi isi itu maksudnya isi argumen. Ini untuk memudahkan saja ya. Oke, yang berikutnya adalah kita buat fungsi yang pemeriksaan bilangan prima. Jadi saya copy aja dari sini biar agak cepat. Nah, yang ini. Oke, ini tidak ada yang berubah ya. Kemudian kita panggil yang deret prima. Nah, yang cek prima tinggal kita tambahkan self. Nah, gini. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk menampilkan ya. Misalkan namanya luaran gitu ya. Jadi di sini otomatis dia mencetak kalau jumlah argumennya 1 otomatis yang cek prima, kalau 2 yang deret prima gitu ya. Jadi kita nggak butuh parameter yang lain ya. Kita langsung buat, di sini kita lakukan deteksi jika jumlah masukan. Nah, jadi sebenarnya itu yang ini ya. Mungkin kita copy aja ya. Kita copy. Nanti bisa gaya tampilannya bisa diperbaiki. Nah, ini tinggal ditambahkan self. Nah, kemudian yang ini tadi isi, yang ini arcs-nya ini kita ganti dengan isi. Nah, ini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi kita coba bikin objek baru, misalkan di sini C prima, inisialisasinya misalkan 2. Bisa langsung kita keluarkan atau bisa juga misalkan P dot luaran ini ya. Nah ya, atau kita coba misalkan false ya, kita coba 2 sampai 10. Bentar, ini ada yang salah. Oh, ini kurang self-nya ya. Self, kita coba eksekusi lagi. Oke, tidak bisa. Nah, nanti untuk tampilan bisa dipercantik sendiri. Ya, misalkan saya contohkan di sini. Ini saya ubah ya. If. Jadi ini kalau bilangan prima, kira-kira apa yang ingin ditampilkan? Misalkan yang ini adalah bilangan prima. Nah, gitu aja. Else, berarti sebaliknya.
bukan bilangan prima. Yang ini ya begitu bisa kita percantik ya. Misalkan bilangan prima antara adalah gitu ya. Oke. Ini saya copy. Nah, kira-kira seperti ini ya. Bilangan prima antara 2, 10 adalah 23. Nah, ini mungkin tampilannya atau stylenya lebih menarik ya, lebih enak. Oke. Nah, mungkin demikian saja tutorial mendemokkan bagaimana cara memeriksa apakah sebuah bilangan itu bilangan prima dan juga menghasilkan deret bilangan prima di antara dua bilangan menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti biasa, tutorial sudah dibuat sebelumnya di blog saya dan source code juga sudah ada di GitHub saya, silakan dicek. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.